Kesadaran manusia bukan satu lapisan tunggal. Ia tersusun atas 3 lapisan utama. Kesadaran fisik terhubung dengan tubuh, insting bertahan, dan memori biologis. Disinilah otak, sistem saraf, dan hormon bekerja. Kesadaran jiwa, lapisan informasi non-fisik yang menyimpan emosi, ingatan, dan identitas personal. Jiwa adalah mediator antara tubuh dan roh. Kesadaran roh, inti terdalam dari keberadaan kita, murni, tak terbentuk, dan berasal dari sumber ilahi. Roh tidak membawa luka, tapi menyaksikan semua. Saat tubuh dan jiwa selaras, roh bisa mengalir penuh dalam hidup manusia. Tapi saat trauma terjadi, keseimbangan ini terguncang, jiwa bisa retak, dan aliran roh pun melemah. Anda dapat menonton video Sekolah Bumi yang berjudul 3 Lapisan Kesadaran Manusia untuk mendapatkan informasi yang lengkap tentang 3 kesadaran manusia. Dalam neuropsikologi, kesadaran dianggap sebagai hasil kerja otak, tapi eksperimen terbaru seperti studi quantum consciousness oleh Penrose dan Hemroff menyatakan bahwa kesadaran bersifat kuantum. Ia bukan produk otak, melainkan struktur informasi yang mengisi otak. Dalam spiritualitas modern, kesadaran ini adalah jiwa, dan jiwa bukan statis. Ia bisa bereaksi terhadap trauma dengan memisahkan sebagian dari dirinya untuk bertahan. Ketika seseorang mengalami trauma berat seperti kekerasan, kehilangan, pelecehan, atau rasa malu, mendalam respons tubuh masuk ke mode survival, fight, flight, freeze. Dalam kondisi freeze beku, kesadaran bisa membelah sebagian energi dan memori, dipisahkan dari pusat identitas untuk menghindari kehancuran total. Inilah yang disebut banyak praktisi sebagai soul fragmentation. Ilmuwan seperti Bessel van der Kolk dalam bukunya The Body Keeps The Score menunjukkan bahwa trauma mencetak ulang sistem saraf dan bisa membuat seseorang terputus dari bagian dirinya. Cinta bukan sekadar emosi, ia adalah getaran. Fisika kuantum menunjukkan bahwa 2 sistem yang beresonansi dapat saling terikat dalam fenomena kuantum entanglement. Ketika 2 jiwa terhubung dalam cinta yang dalam, mereka membentuk jaringan energi. Jika hubungan itu rusak secara traumatis, sebagian energi jiwa bisa tertinggal. Ini menjelaskan mengapa orang tetap merasa terikat dengan masa lalu, karena sebagian kesadaran, pecahan jiwa, belum dipanggil kembali. Namun cinta yang tak terbalas, pengkhianatan, atau kehilangan orang yang sangat dicintai juga bisa menjadi sumber trauma terdalam. Karena jiwa yang membuka diri secara penuh untuk mencintai akan sangat rentan terluka jika kehilangan terjadi tiba-tiba. Ini membuat sebagian dari dirinya memilih untuk menghilang demi tidak merasakan sakit yang sama lagi. Trauma cinta inilah yang paling sering membuat seseorang merasa kosong di dalam atau tak sanggup mencintai lagi, karena bukan hatinya yang tertutup, tapi jiwanya yang tercecer di masa lalu. Pecahan jiwa tidak selalu terbatas pada satu kehidupan. Dalam banyak tradisi kuno, dari Hindu, Buddhisme Tibet, hingga kepercayaan pribumi Amerika, ada keyakinan bahwa jiwa mengalami banyak kelahiran. Setiap kehidupan membawa kesempatan untuk belajar, berkembang, dan menyembuhkan. Namun, tidak semua luka dapat disembuhkan dalam satu masa hidup. Trauma yang terlalu besar, perpisahan yang terlalu mendalam, atau kematian yang terlalu mendadak dapat membuat sebagian jiwa memilih untuk membeku, membawa pecahan itu ke dalam kehidupan berikutnya. Dr. Ian Stevenson dalam riset monumentalnya Children Who Remember Past Lives mendokumentasikan ribuan kasus anak-anak yang mengingat detail kehidupan sebelumnya, termasuk luka fisik dan emosi yang terbawa. Seringkali,
Ingatan itu terhubung pada peristiwa kematian mendadak atau trauma besar, seolah-olah bagian dari kesadaran belum selesai mengolah pengalaman tersebut. Ketika seseorang mengalami trauma berat di kehidupan sebelumnya dan tidak sempat menyembuhkan atau melepaskannya, trauma itu meninggalkan jejak energi dalam blueprint jiwanya. Jejak ini bisa muncul di kehidupan baru dalam bentuk: pertama, fobia yang tidak masuk akal, seperti takut laut tanpa pernah hampir tenggelam. Kedua, ketertarikan tak terjelaskan pada budaya, zaman, atau tempat tertentu. Ketiga, koneksi instan atau konflik berat dengan seseorang tanpa alasan logis. Keempat, impian berulang tentang situasi yang tidak pernah dialami dalam kehidupan sekarang. Pecahan jiwa dari masa lalu mungkin tertidur di dalam diri, menunggu kondisi tertentu untuk muncul kembali, terkadang dalam bentuk pola berulang atau rasa hampa yang sulit dijelaskan. Lalu, kenapa jiwa membawa pecahan ini? Yang pasti, bukan untuk menghukum, bukan untuk mengikat kita dalam penderitaan, melainkan karena jiwa itu penuh kasih dan ingin utuh. Pecahan itu dibawa bukan sebagai beban, tapi sebagai kesempatan untuk penyembuhan yang lebih dalam. Setiap rasa sakit yang muncul tanpa sebab jelas adalah pintu menuju penyembuhan lintas kehidupan. Setiap pertemuan takdir adalah undangan untuk mengingat, mengampuni, dan menyatukan kembali bagian jiwa yang hilang. Pecahan jiwa bukanlah sesuatu yang terlihat dengan mata, tapi ia meninggalkan jejak yang dalam kehidupan sehari-hari kita. Berikut adalah tanda umum yang muncul ketika jiwa mengalami pemisahan. Pertama, perasaan kosong atau hampa. Walau dari luar kehidupan tampak baik, di dalam ada rasa kosong, seperti ada sesuatu yang hilang tapi tidak tahu apa. Kedua, ketidakmampuan merasakan emosi dengan penuh. Emosi terasa tumpul atau tidak stabil, kadang seperti mati rasa, kadang meledak tanpa sebab yang jelas. Ketiga, pola hidup berulang yang menyakiti, mengalami situasi yang sama berulang-ulang, seolah-olah terjebak dalam siklus penderitaan, meskipun sudah berusaha mengubahnya. Keempat, overthinking yang menguras energi, pikiran dipenuhi kekhawatiran berlebih, pertanyaan tanpa jawaban, dan ketidakmampuan untuk benar-benar merasa hadir di saat ini. Kelima, rasa takut kehilangan yang tidak masuk akal, ketakutan intens untuk kehilangan seseorang atau sesuatu, bahkan sebelum hal itu menjadi nyata. Keenam, ketertarikan aneh terhadap masa lalu, terobsesi dengan mantan kekasih, trauma lama, atau kenangan tertentu yang terus menghantui tanpa alasan yang logis. Ketujuh, impian berulang atau mimpi aneh, bermimpi tentang tempat, orang, atau kejadian tertentu secara berulang, seolah-olah bagian dari jiwa kita masih hidup di sana. Kedelapan, mudah merasa terdisosiasi, merasa seperti melayang di luar tubuh, sulit fokus, atau mengalami pengalaman di mana realitas terasa seperti mimpi. Jika satu atau lebih tanda ini hadir dalam hidupmu, itu bukan berarti kamu rusak. Itu berarti ada bagian dari dirimu yang sedang menunggu untuk dipanggil pulang. Penyatuan kembali, pecahan jiwa adalah perjalanan penuh cinta dan kesabaran. Ini bukan proses memaksa, tapi mengundang. Bukan memperbaiki sesuatu yang rusak, tapi memeluk bagian-bagian diri yang pernah tersisih. Ada beberapa metode pemulihan kesadaran, di antara bisa bersifat: pertama, secara spiritual, bisa dilakukan dengan meditasi jiwa, soul retrieval, shamanic practice, penyembuhan, inner child. Kedua, secara ilmiah modern, bisa dilakukan dengan hipnoterapi, regresi, somatic healing, EMDR, atau movement desensitization and reprocessing. Ketiga, secara energi,
seperti terapi frekuensi sound healing, biofield tuning. Kunci dari semua metode ini adalah menghadirkan kembali kesadaran jiwa ke tubuh dengan cinta, bukan paksaan. Penyatuan kembali pecahan jiwa bukan tentang menjadi orang yang berbeda, bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menjadi sepenuhnya dirimu sendiri dengan semua luka, cinta, keberanian, dan cahaya yang membentuk siapa dirimu hari ini. Kamu tidak pernah benar-benar hilang. Kamu hanya sedang menemukan jalan pulang. Pecahan jiwa bukan akhir dari segalanya. Ia adalah bagian dari perjalanan kita sebagai kesadaran untuk mengenal diri lebih dalam. Menyatukan kembali pecahan jiwa adalah menyatukan hidup, bukan untuk menjadi sempurna, api untuk menjadi utuh. Karena dalam keutuhan, roh bisa bersinar. Dan hidup kembali berarti. Kamu bukan rusak, kamu hanya belum selesai mengumpulkan kembali cahaya dirimu. Dan semua ini menjadi lebih mungkin, lebih cepat, ketika kita tidak hanya mengandalkan teknik atau metode, tapi berserah sepenuhnya kepada kasih sayang Tuhan. Karena dalam momen berserah, dalam kesadaran penuh bahwa kita tidak sendiri, kasih Tuhan bekerja. Dengan bantuan kasih sayang Tuhan, pecahan jiwa dapat bersatu secepat kita berserah dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Cintanya adalah medan energi pemulih jiwa paling kuat yang tak bisa ditiru oleh teknik manapun.